Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa, kami masih membahas revisi Undang-Undang KPK. Pak Ali, kalau Undang-Undang KPK revisi ini disetujui, apakah ini akan mengurangi popularitas Presiden? Persoalannya begini. Ini kan dua, karena dilihat dari sisi regulasi. Yang pertama, teman-teman itu menceritakan tentang jangka waktu anggota masa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sekitar 20 hari. Sebetulnya dalam undang-undang, jangankan 20 hari, sehari pun kami pernah lakukan itu di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu menyangkut kewenangannya sepanjang haknya. Yang kedua, memang dalam pembahasan rancangan undang-undang itu, menurut suara dari masyarakat sipil itu tidak masuk dalam prolegnas. Tapi DPR itu menganggap bahwa ini menjadi kewenangan Dewan, kemudian melihat apakah undang-undang ini masih kompatibel atau tidak. Dan DPR sekarang ini kan juga banyak yang masih berulang juga. Kalau dalam posisi presiden ini kan institusi negara, ya. Tentu presiden melaksanakan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan pemerintah. Kalau surat ini kan mereka kirim ke presiden itu dalam rangka menunggu surat presiden untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Bukan persoalan apakah menjatuhkan wibawa presiden atau tidak, bukan pada posisi itu, karena asas manfaat. Salah satu kehadiran KPK itu kan juga adalah asas manfaatnya. Ini lembaga hadir bermanfaat nggak untuk kepentingan penegakan hukum? Nah, saya bilang sejak awal Presiden memiliki komitmen penuh dan bulat. Ya, taruhan pangkat dan jabatan beliau adalah untuk memperkuat KPK. Yang kedua, apakah KPK ini hadir punya asas memberikan asas manfaat, keadilan atau tidak? Yang dua contoh tadi. Saya pernah dengan Pak Profesor Mahfud satu saat di TV nasional, beliau menyatakan bahwa dua hal yang tadi contoh. Ada orang tidak punya kepastian hukum. Ada orang yang meninggal dunia bertahun-tahun kemudian mati dalam tersangka karena KPK mengambang-ambang itu. LJ di Rino LJ yang Lapindo itu juga sampai hari ini. LJ Lino ya kalau nggak salah. Sampai hari ini juga belum kelar. Jadi orang itu merasa resah. Kalau Anda punya paman, punya ayah, punya saudara yang diperlakukan seperti bagaimana rasanya? Nah, seperti inilah yang menurut banyak orang melihat bahwa apakah KPK itu nanti dengan revisi undang-undang ini memperkuat atau tidak. Bagi pemerintah dan bagi presiden, ini adalah waktu yang tepat untuk beliau akan mempelajari bersama-sama dengan para stafnya. Baik. Pak Bambang, ini perjalanan revisi ini awal mulanya itu bagaimana sih? Ya, itu kan sudah dari tahun 2016 kalau nggak salah, 2017 pada waktu itu ditunda sampai kemarin hari Kamis ya digelindingkan kembali. Saya rasa secara mekanisme 2006. Aturan sudah mengikuti aturan, kemudian sampai hari ini juga masih menunggu surat dari presiden, dan presiden mungkin tadi seperti dikatakan butuh waktu untuk menyampaikan lanjut atau tidak. Mekanisme itu sudah sangat demokrasi ya bagi saya. Kemudian KPK nggak perlu kebakaran jenggot, dia sebagai lembaga negara juga harus menghargai mekanisme demokrasi yang berjalan. Penegak hukum ingin menegakkan hukum juga tidak boleh melanggar hukum. Salah satu pilar penyangga demokrasi adalah penegak hukum. Jadi dia harus konsisten, jangan mencela-mencela kayak lembaga OKP atau apalah gitu. Baik Pak Bambang, dan untuk closing statement sekaligus, apa yang diharapkan dari Pak Presiden dalam menyikapi revisi ini? Ya, saya harapkan Presiden serius, jangan setengah hati, jangan hanya memandang satu pihak dari sudut sisi KPK-nya, tapi coba secara komprehensif memandang kepada seluruh kepentingan anak bangsa. Dan KPK bukan kita ingin mengkebiri ataupun ingin membantai, tidak. Tapi hukum harus tetap berjalan. Dan ini satu sisi tantangan juga bagi para penegak hukum lain, baik itu polisi, kejaksaan, untuk menunjukkan sikap dia juga harus
mampu menanganin korupsi-korupsi yang ada di Republik ini. Pak Ali, DPR kan sekarang tangani Capim KPK sekaligus revisinya undang-undang. Berat gak Pak Ali? Bentrokan nanti? Ya, kalau pengalaman saya pada waktu kami di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia normal, biasa saja, karena di komisi itu kan ada pembagian Pokja ya, kelompok kerja. Kalau di Komisi 1 waktu itu adalah bidang intelijen, luar negeri, informasi, komunikasi, dan pertahanan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa saya mencatat dengan baik bahwa KPK selaku lembaga penegak hukum, jangan lupa bahwa dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem. Ingat, dari sistem peradilan, pidana, terpadu ya. Kalau di istilah yang sering kami pakai itu adalah integrated criminal justice system. Jadi jangan dia berdiri di luar kemudian berdiri kayak orang demonstran, berteriak hura-hura, kemudian nyebarkan bunga-bunga kayak orang, itu tidak beradab namanya. Dalam kehidupan orang bernegara, orang beradab itu tidak boleh perlakukan seperti itu. Baik, dan Pak Ali, mungkin harapan Anda dari Pak Presiden dalam menyikapi revisi ini? Insya Allah saya percaya bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Presiden memiliki kemampuan dan keyakinan kuat untuk bisa berada bersama-sama dengan apa yang dimaui oleh masyarakat. Itu yang Presiden akan kehendaki, dan saya mengenal dekat Presiden adalah sosok seorang pemimpin yang tidak akan ragu dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Bambang atas perbincangan hari ini, dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah di Newsroom.